Selamat sore, perkenalkan, nama saya Luslarita Tri Apriana Ambarita. Saya mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MA 19B5. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal di Indonesia. Pasar modal dalam tatanan sistem keuangan. Dalam tatanan sistem keuangan itu dibagi menjadi dua, direct finance dan indirect finance. Pada dasarnya, kedua hal itu memiliki persamaan, yaitu pembelian dan pemberi pinjaman. Hanya di indirect finance ada lembaga pembiayaan atau sebagai lembaga perantara yang sering kita sebut sebagai contoh leasing. Dan untuk direct finance bisa dilakukan di financial market, yaitu pasar uang dan pasar modal. Lalu, apa sih bedanya pasar uang dan pasar modal itu? Pasar uang dan pasar modal beda pada jangka produknya. Untuk pasar uang, jangka yang di bawah 1 tahun, contohnya tabungan, deposito, atau obligasi yang di bawah 1 tahun. Dan untuk pasar modal, jangka waktu yang di atas 1 tahun, contohnya seperti saham, reksadana, obligasi, dan derivatif lainnya. Selain jangka waktu produk tersebut, mekanisme perdagangan juga memiliki perbedaan. Untuk uang biasanya ditransaksikan di industri produk pasar perbankan. Dan untuk produk pasar modal sendiri ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Walaupun ada beberapa tenaga yang ditransaksikan di luar Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, sistem keuangan di Indonesia. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Pinjaman, dan Kementerian Keuangan. Nah, untuk pasar modal ini sendiri kita diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dan untuk manfaat keberadaan pasar modal yaitu wahana investor untuk investor, sumber pembiayaan bagi perusahaan, lapangan kerja bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Berikutnya tentang OJK dan SRO. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, struktur pasar modal di Indonesia sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diawali oleh pemerintah Indonesia, lalu ada Menteri Keuangan, kemudian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia. Nah, ini merupakan struktur pasar modal Indonesia setelah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang membawahi industri perbankan dan non-perbankan, yaitu salah satunya merupakan industri pasar modal yang dilandaskan di Bursa Efek Indonesia. OJK adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan fungsinya untuk sektor jasa keuangan yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain. OJK itu memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pembentukan dan pendirian OJK itu tujuannya agar kegiatan dalam sektor jasa keuangan itu dapat diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian dapat mewujudkan sistem keuangan tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu memiliki kepentingan konsumen dan masyarakat. Lembaga ini berfungsi sejak tanggal 31 Desember 2012 dan dipimpin oleh ketua yang diangkat oleh Presiden dan mampu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang sudah tertera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian selanjutnya, struktur pasar modal di Indonesia. Pada posisi tertinggi
itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi pasar modal Indonesia. Selanjutnya, di bawah OJK terdapat SRO atau Self-Regulatory Organization yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing dan Penjamin Efek Indonesia, dan PT Custodian Sentral Efek Indonesia. Pasar modal itu sendiri mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana seperti emiten dan pihak yang kelebihan dana atau biasa disebut sebagai pemodal atau investor. Pemodal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemodal domestik dan pemodal asing. Selanjutnya, Self-Regulatory Organization atau SRO adalah pihak yang melaksanakan kewenangan penerapan aturan di industri pasar modal. SRO memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu Fevindo sebagai pemerintah, Rekit untuk obligasi, TITSMI sebagai pusat edukasi dan referensi pasar modal, Indonesia SIFN sebagai perlindungan dana investor. Kemudian ada Penilaian Harga Efek Indonesia atau dikenal dengan IBPA. Selanjutnya ada IDX Channel yang merupakan stasiun yang menyalurkan berita keuangan dan pasar modal itu. Dan ada PT Pendanaan Efek Indonesia disingkat dengan KPI. Selanjutnya ada KCI berperan untuk menyimpan efek atau instrumen keuangan yang tadi serta pemindah bukuan. Nah, segala transaksi pasar modal di Indonesia itu dilakukan secara elektronik atau sering disebut dengan scriptless trading, sehingga instrumen keuangan itu pun berbentuk elektronik. Nah, terkait dengan pasar modal di Indonesia di bawah pandemi sekarang ini sangat mempengaruhi kinerja sektor keuangan nasional termasuk pasar modal. Dan OJK pun membuat kebijakan untuk menahan kejatuhan pasar modal di Indonesia. Beberapa kebijakan di sektor pasar modal itu pelarangan short selling, buyback saham tanpa RUPS dalam kondisi asimatik, dan perubahan batasan trading halt serta penyesuaian sesi perdagangan di pre-opening. Disertai dengan prinsip keterbukaan, relaksasi, kewajiban penyampaian pelaporan, serta stimulasi bagi industri pengolahan investasi, serta menggerakkan roda perekonomian di sektor real, diantaranya melalui kebijakan penerapan dana, penjaminan kredit, dan subsidi bunga. Jadi, kebijakan OJK di atas dalam menahan kejatuhan pasar modal ini sangat diuji dan harus mengambil langkah cepat karena harga saham sempat mencapai di level paling bawah sekitar 3.937, terkontraksi 37% dari posisi akhir tahun. Setelah melakukan kebijakan dikeluarkan OJK dan SRO bersikeras menahannya, dan alhasil modal pergerakan pasar modal di Indonesia stabil di atas 5.000. Sekian penjelasan saya tentang struktur pasar modal di Indonesia. Jika ada kesalahan kata, tutur bahasa yang tidak sopan, saya mohon maaf.